Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, apakah kalian hari ini bersemangat? Semangat banget. Nah, karena kalian hari ini sudah bersemangat, maka berarti kalian sudah siap dong untuk belajar fisika. Insya Allah siap. Oke, sip. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa bismillah. Doa dan doa. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu-satu. Nanti kalau kalian hadir bisa bilang hadir sambil tangan ya. Ya baik Bu. Oke. Ibu mulai dari Reza. Hadir Bu. Elsa hadir Bu. Sadia hadir Bu. Iva hadir Bu. Dewi hadir Bu. Alivia hadir Bu. Kamalia hadir Bu. Rian Hadir Bu. Ditri tidak hadir ya? Tidak hadir Bu. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Ditri saja. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Saya ya. Gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi udara. Ya, betul. Nah, kemarin di konsep gaya itu dipelajari dalam buku apa sih? Hukum Newton Bu. Ya, betul. Jadi dari buku Newton kita tahu bahwa gaya itu dapat membuat suatu benda menjadi bergerak atau berubah arah. Nah, di hari ini kita juga akan belajar mengenai gaya yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada video berikut. Bisa kita lihat video ini. Nah, dari video ini apa yang kalian amati? Daud. Ya, betul. Nah, ketika daun itu jatuh, arah jatuhnya itu mana? Ke bawah. Ya. Nah, kenapa kok daun itu jatuhnya ke bawah? Apa penyebabnya? Ya, Bu. Ya, karena ada gaya gravitasi. Ya, betul. Karena ada gaya gravitasi. Nah, kenapa sih gaya gravitasinya itu mengarahnya ke bawah? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak. Bisa, tapi yang menjelaskan. Jadi, gaya gravitasi itu kenapa kok menariknya ke bawah? Karena gaya gravitasi itu akan menarik benda ke arah pusat bumi, di mana pusat bumi itu berada di bawah. Misalkan, ini kan bumi ya, bumi kan bulat. Nah, karena bumi bulat, maka pusatnya itu ada di tengah-tengah. Seperti ini, kita pada titik ini. Jadi ini misalkan pohonnya, ketika pohon ini memiliki daun dan daunnya jatuh, maka daunnya ini akan mengarah ke pusat bumi. Itu tuh dengan pohonnya di sini maupun di sini. Kalau daunnya jatuh, dia pasti akan mengarah ke pusat bumi. Dari sini apakah bisa dipahami? Paham. Oke, baik. Nah, dari pembahasan ini, hari ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Nah, Ibu harap dari pembelajaran hari ini, kalian dapat menghitung gaya gravitasi suatu benda, kemudian menganalisis gaya gravitasi Newton pada gerak pada satelit, kemudian menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya, kemudian menganalisis medan gravitasi
Dari sini apakah Mbak Alifia bisa paham? Paham? Oke. Nah, sekarang yang bagian bertanya. Apa hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, ya. Hubungannya adalah besar gaya gravitasi berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Ya, benar. Nah, karena Mbak Alifia sudah menjawab dengan benar, mari kita tepuk tangan. Nah, mari kita bisa lihat ini adalah salah satu contoh penerapan dari gaya gravitasi, yaitu pada sistem tata surya. Nah, di sini ada matahari, terus ini ada tangan-tangan. Nah, kira-kira di sini matahari berperan sebagai apa? Titik pusat. Ya, betul. Berperan sebagai pusat. Jadi, matahari di sini berperan sebagai pusat dari planet-planet. Sehingga planet ini mengitari pusatnya, yaitu mengitari matahari. Nah, dari video ini, jika matahari itu punya gravitasi yang sangat kuat, kenapa planet-planet ini kayak seperti ini kok tidak jatuh, kok tidak tertarik ke matahari? Kenapa kok malah memutari gitu? Nah, jadi permasalahan ini tuh akan kalian selesaikan secara berkelompok. Di KKPT akan dibagi. Nah, sebelum dikembalikan ke KKPT-nya, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok bisa berisi 4 orang. Silakan kalian memilih kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Apakah kalian sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan belajar kelompoknya. Nah, ini kan bisa itu ya, minta ya. Jadi nanti kerjanya enak. Nah, sebelum kita Ibu akan memandu kalian untuk tugas KKPT. Pertama-tama berdoa terlebih dahulu. Bisa berdoa. Apakah kalian sudah selesai berdoa? Sudah, Ibu. Nah, kemudian kalian bisa menyiapkan alat tulis dan HP. Jadi untuk pengerjaan KKPT ini kalian bisa menggunakan HP ya. Kemudian kalian bisa mengisi nama kelompok dan anggota kelompok. Nah, setelah itu kalian bisa mengamati videonya, bisa tadi masuk ke ini, terus mengamati videonya. Setelah mengamati videonya, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan di KKPT. Nah, dari sini apakah bisa dipahami? Paham? Bisa, Ibu. Oke. Selamat mengerjakan. Semangat. Ibu saya mau tanya, ini di persoalan nomor 2 bagaimana? Jadi kalau kembali bisa pakai rumus yang berubah. Yang tadi. Ibu, saya ingin bertanya. Yang pernah salah kami itu bagaimana, Ibu? Oh, itu bisa pakai yang sendiri ya.
dikali lagi N2 iya 6,8
nilainya sama dengan 4,2 per 10 kuota 16. Oke, nah dari hasil diskusi kelompok 1 terakhir formulanya nah apa hasilnya sama dengan kelompok 1 sama sama ya. Selanjutnya kelompok 3 sama. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami untuk menjawab soal nomor 3 dari depan. Soal nomor 3, jika planet-planet dalam video tersebut memiliki massa dan jari-jari layar seperti ini. Yang pertama ada planet Merkurius dengan massa 0,05 dengan jari-jari 0,38. Kemudian ada planet Venus dengan massa 0,82 dan jari-jari 0,95. Kemudian yang ketiga ada planet Bumi dengan massa 1 dan juga jari-jari 1. Kemudian yang ketiga ada planet Mars dengan massa 0,11 dan juga jari-jari 0,53. Nah, dari data-data tersebut manakah pernyataan yang benar dan salah di bawah ini? Pernyataan yang pertama, percepatan gravitasi bumi lebih besar dari gravitasi Venus. Jawaban kelompok kami adalah pernyataan tersebut benar. Pernyataan kedua, apakah percepatan gravitasi Mars lebih besar dari gravitasi Merkurius? Pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian pernyataan ketiga, percepatan gravitasi Merkurius lebih besar dari gravitasi Bumi. Pernyataan tersebut salah. Pernyataan keempat adalah percepatan gravitasi Venus lebih besar dari gravitasi Mars. Pernyataan tersebut benar. Kemudian untuk soal nomor 4, dari permasalahan nomor 3 dapat disimpulkan bahwa Bumi memiliki percepatan gravitasi paling besar dibandingkan dengan Venus, Mars, dan Merkurius. Venus memiliki percepatan gravitasi yang hampir mendekati Bumi. Mars memiliki percepatan gravitasi yang lebih kecil dari Venus, tetapi lebih besar dari Merkurius. Sementara Merkurius memiliki percepatan gravitasi paling kecil. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Narendra